Virus corona pun jadi momok tersendiri bagi Ruben yang memilih tidak mem-PHK 6.500 karyawannya di tengah kondisi ekonomi yang tidak baik ini. Kepusingan Ruben ini diungkap Sarwenda dalam coretannya. Hey, ingat ya, dan jangan lupa untuk subscribe official GTV, like, comment, and share ke teman-teman kamu. Oke, happy watching! Tahun 2020, presenter dan pengusaha Ruben Onsu jelas baru saja menghirup nafas lega setelah melewati tahun yang penuh cobaan. Sepanjang tahun 2019, Ruben dan Sarwenda memang diterpa serangkaian teror mistis yang menyerang tidak hanya secara pribadi tapi juga bisnisnya. Rangkaian teror itu mau tak mau tentu saja membuat psikis Ruben lelah. Belum lagi dengan nyinyiran netizen yang mengomentari keadaan keluarganya. Namun berbagai persoalan itu tidak membuat Ruben menyerah. Di mata Sarwenda istrinya, Ruben tetap suami yang kuat dan bertanggung jawab. Iya, gimana pun namanya, laki-laki ingin, kadang dia ingin kalau di depan istrinya pasti dia ingin terlihat kuat. Dan terkadang ya kita yang tahu momennya, kenapa sih kadang aku masuk pelan-pelan gitu, dan lagi kerjaan lagi ribet, dibilang ngeluh sih enggak, paling dia cuman aduh yang aku capek banget, ya udah tidur aja gitu. Maunya apa, kadang aku kayak mau makan apa, mau masak apa, kadang aku masakin gitu. Kelihatan mukanya kan, kalau muka capek kelihatan gitu, paling itu doang sih. Tapi nafas lega Ruben dan harapannya supaya tahun 2020 lebih baik daripada tahun 2019 tinggal harapan. Keadaan Ruben dan Wenda di tahun 2020 tidak lebih baik daripada tahun 2019. Kali ini memang bukan teror mistis dan hujan nyinyiran dari netizen, namun pandemi COVID-19 yang memporak-porandakan kehidupan dan bisnis mereka. Sejak Maret, atau tepatnya sejak pemerintah menghimbau masyarakat untuk di rumah aja, omset jaringan resto milik Ruben terjun bebas. Virus corona pun jadi momok tersendiri bagi Ruben yang memilih tidak mem-PHK 6.500 karyawannya di tengah kondisi ekonomi yang tidak baik ini. Kepusingan Ruben ini diungkap Sarwenda dalam coretannya. Sarwenda pantas sedih dan menangis melihat sang suami harus pusing memikirkan 6.500 orang karyawannya. Alih-alih mem-PHK mereka di tengah omset restonya yang terjun bebas, Ruben justru mencari cara lain agar ia tetap bisa mempertahankan karyawan-karyawannya. Kesedihan Wenda inilah yang kerap membuat Ruben tak kuasa berkata apa-apa. Gak pernah mengeluh gitu, jadi dia tuh gak pernah itu, paling yang dia cuma sedih gini, kita salah apa ya gitu, kita kenapa ya gitu. Jadi itu yang saya bingung ketika dia nanya itu tuh, saya bingung. Dan saya lebih bingung lagi ketika dia ngomong yang kayak kita harus pindah. Terus ya istri saya nggak ngebantah nggak apa, jadi dia cuman bilang iya nggak apa-apa. Aku bilang aku nggak mau kehilangan kalian gitu. Jadi ya kalau dia mau cerita aku dengerin gitu. Tapi kamu nggak mau Tapi tanya, aku takutnya menambah kepusingan ya dia. nambah kepusingan, dan aku lebih cerita tentang anak-anak. Kalau misalnya lihat dia lagi ini nggak baik, kayaknya ceritanya yang santai-santai aja gitu. Wajar jika Ruben sedih dengan curahan hati istrinya itu. Sebagai kepala keluarga sekaligus nahkoda dari bisnisnya, Ruben berada dalam dilema. Jika ia memilih keluarga, ia tentu akan mem-PHK 6.500 karyawannya agar istrinya tidak melihatnya pusing lagi. Tapi ia tak memilih itu. Apakah ini dilema besar yang disebut-sebut oleh seorang peramal tarot harus dihadapi Ruben di tahun 2020? Dilema Ruben yang menurut sang peramal akan melibatkan sosok wanita. Corona bagi kebanyakan orang memang mirip dengan nama seorang wanita. Tapi apakah corona yang sekarang juga akan membuat hancur bisnisnya? Wallahu a'lam.